Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan dari kelas akuntansi 18C dengan NIM 10573 1112 218. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang utang antar perusahaan. Transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Yang pertama, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi, contohnya utang piutang, yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari suatu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Kita bisa lihat pada ilustrasi berikut. Yang kedua, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Yang pertama, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Yang ketiga, perbedaan antar akun kewajiban, obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan dan kerugian konstruktif. PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Yang kelima, PT Anak memiliki modal 5 juta rupiah dan laba ditahan 4 juta rupiah. Yang keenam, pada tanggal 1 Januari 2017 PT Induk mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 10%, di mana 1.010.000 rupiah dengan harga beli 950.000 rupiah. Jadi keuntungan konstruktifnya yaitu 60.000. Selanjutnya, anak mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi PT Induk pada kas senilai 950.000 rupiah. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Pada tanggal 1 Januari 2017, utang obligasi senilai 110.000. Investasi dalam obligasi PT Induk 950.000. Keuntungan atas penarikan obligasi 60.000. Utang obligasi PT Induk. Nilai buku obligasi 10.100.000. 10% obligasi senilai 10 juta. Premium 100.000 atau diamortisasi 5 tahun, 20.000 per tahun. Investasi obligasi PT Anak. Nilai buku obligasi 1 juta rupiah dengan harga beli 950.000 rupiah. Diskon obligasi 50.000 rupiah, diamortisasi 5 tahun atau 10.000 per tahun. Bukuan induk, beban bunga obligasi sama dengan 10% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Amortisasi premium obligasi 20.000 rupiah. Beban bunga 980.000 dikali 10% sama dengan 98.000 rupiah. Pembukuan anak, pendapatan bunga obligasi sama dengan 10% dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Amortisasi diskon obligasi 10.000 rupiah. Pendapatan bunga 110.000 rupiah. Resip prokal 110.000 rupiah dan 98.000. Selisihnya yaitu 12.000 dicatat sebagai gain atau gain perbagian selama 1 tahun. Yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017
PT Induk 2017, nilai nominal obligasi 10 juta rupiah, premium obligasi 100.000 dikurang 20.000 sama dengan 80.000. Nilai buku obligasi 10 juta 80.000 dikali 10% sama dengan 1 juta 8.000. PT Anak Investasi Obligasi 1 Januari 2017 senilai 950.000, diskon obligasi 10.000. Investasi obligasi 31 Desember 2017 sama dengan 960.000 rupiah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.